Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu detektor kromatografi cair, gas, dan superkritik. Nah, sebelum itu perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Fatailah, yaitu dengan saya sendiri. Selanjutnya Nurul Husna. Nurul Husna, say hi. Hai. Oke, selanjutnya ada Urashi Marwah. Say hi, Urashi Marwah. Hai. Selanjutnya ada Kanita Zakwani Hakim. Say hi, Kanita. Hai. Oke, selanjutnya ada Muhammad Wafi Ahlami. Say hi, Wafi. Hai. Oke, berikut adalah outline dari presentasi kelompok kami. Nah, langsung saja. Materi yang pertama adalah kromatografi yang akan dijelaskan oleh Nurul Husna yang meliputi definisi, prinsip kerja, komponen, dan jenis-jenis kromatografi. Kepada Nurul Husna, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai kromatografi. Pertama dapat dilihat pada slide, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fasa dan fasa diam. Nah, selain itu, istilah kromatografi ini muncul karena Sweet, seorang ahli analisa, melakukan eksperimen untuk pemisahan warna, di mana kromatografi ini berasal dari dua kata, yaitu kromatos, yang mana, dan grafen yang berarti menulis atau tulisan. Sehingga grafi ini juga diartikan sebagai tulisan yang berwarna. Di grafi terdapat fasa diam dan fasa gerak. Fasa diam pada kromatografi ialah sebagai pemisah campuran, sedangkan fasa geraknya sebagai pembawa. Fasa diamnya dapat berupa gas atau cairan, fasa geraknya dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fasa diam dapat berupa cairan atau padatan. Baik, next. Berikut terdapat prinsip kerja dari kromatografi, yaitu jumlah zat yang berbeda pada masing-masing komponen di waktu tertentu saat terjadi kesetimbangan fase diam dan fase geraknya. Pemisahan campuran dengan metode kromatografi dapat terjadi jika suatu molekul atau senyawa memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama, memiliki kelarutan yang berbeda terhadap suatu pelarut. Yang kedua, memiliki sifat untuk berikatan yang berbeda antar satu sama lain dengan fase diamnya. Dan yang terakhir yaitu memiliki mudah menguap atau volatil pada suhu yang berbeda. Kromatografi ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya terdapat kromatografi fasa diam, yaitu absorpsi, padat, dan pertukaran ion dan eksklusi. Pada fase gerak terdapat gas cair, kromatografi gas, cair, dan kromatografi lainnya seperti yang terlihat pada skema berikut. Nah, pada presentasi ini kami akan memaparkan beberapa komponen dari kromatografi, terutama komponen dari kromatografi cair, komponen kromatografi superkritis yang dapat dilihat pada gambar ini yang selanjutnya akan dijelaskan secara spesifik oleh teman-teman kami. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nurul Husna. Selanjutnya materi yang kedua adalah detektor yang akan dijelaskan oleh Saudari Urashi Marwah yang meliputi definisi, fungsi, dan cara-cara detektor. Pada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi dari detektor. Yang pertama adalah definisi dari detektor. Menurut Kosasih 1991,
detektor adalah perangkat atau gawai yang menyuplai sinyal keluaran sebagai tanggapan terhadap cuplikan, di mana keluaran dari si detektor ini akan direkam oleh recorder yang akan menghasilkan sebuah kromatogram. Fungsi dari detektor adalah secara kualitatif untuk mendeteksi adanya komponen analit yang berhasil dielusi dari kolom, dan secara kuantitatif untuk menentukan kadar analit. Nah, adapun syarat dari detektor, yang pertama dia itu harus stabil. Yang kedua itu mempunyai atau memiliki sensitivitas yang tinggi dan mempunyai respon yang cepat, dan yang terakhir mempunyai kepekaan dan tinggi. Dan juga syarat dari detektor yang lain adalah mudah perawatannya. Selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Uraisyah Marwah yang telah memaparkan hasil presentasinya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kromatografi cair yang akan dijelaskan oleh Saudara Vanita Zagawani Hakim yang akan menjelaskan tentang definisi, jenis, dan karakteristik detektornya. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kromatografi cair. Next. Kromatografi cair atau liquid kromatografi adalah kromatografi dengan fase gerak berupa zat cair. Kromatografi cair merupakan teknik yang tepat untuk memisahkan ion atau molekul yang terlarut dalam suatu larutan. Adapun pembahasan kali ini adalah detektor kromatografi cair yang terbagi menjadi dua macam berdasarkan sifat molekul sampel dan fase gerak, yaitu next. Jadi kromatografi cair itu detektornya itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pembagian sesuai dengan sifat molekulnya, itu ada kromatografi UV, detektor indeks bias merupakan detektor yang juga luas penggunaannya setelah detektor ultraviolet. Yang kedua konduktivitas, dan yang ketiga adalah tetapan dielektrika. Selanjutnya macam-macam detektor yang dipakai di HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Yang pertama ada spektrofotometrik, yaitu biasanya dalam daerah ultraviolet digunakan secara luas. Idealnya spektrofotometri yang nyata dengan pemilihan panjang gelombang yang sempurna akan memberikan fleksibilitas yang maksimal untuk mendeteksi berbagai macam zat terlarut dengan sensitivitas yang sangat baik. Yang kedua ada fluorometrik, yaitu jenis yang paling serbaguna, mampu menghasilkan eksitasi variabel yang terus-menerus di sepanjang suatu jangkauan panjang gelombang yang lebar dengan memanfaatkan sebuah sumber kontinu dan monokromator. Yang ketiga ada elektrokimia, yaitu detektor yang biasanya didasarkan pada daya hantar listrik atau konduktometri dan polarografi. Selanjutnya, adapun karakteristik detektor kromatografi cair yang idealnya ada 6 syarat, yaitu pertama memiliki volume internal yang kecil, memiliki sensitivitas yang memadai, stabil dan memiliki pengulangan yang baik, waktu respon yang singkat, mudah digunakan, dan respon yang linear terhadap kenaikan konsentrasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vanita Zagawani. Selanjutnya adalah materi yang keempat tentang kromatografi gas yang akan dijelaskan oleh Muhammad Wafi Alami, yang akan dijelaskan meliputi definisi, jenis, dan karakteristik detektornya. Kepada saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan terkait kromatografi gas. Bisa di next. Kromatografi gas sendiri merupakan metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi fase gerak dan fase diam, di mana fase gerak
berupa gas yang stabil, sedangkan fase diam bisa zat padat ataupun zat cair. Di mana fase diam yang berupa zat padat disebut sebagai kromatografi gas padat, sedangkan fase diam berupa zat cair disebut sebagai kromatografi gas cair. Nah, gas yang berperan sebagai fase gerak sendiri harus memiliki beberapa sifat seperti harus lembab, koefisien difusi gerak gas rendah, kemuniannya tinggi, mudah didapat, dan murah, serta cocok dengan detektor yang akan dipakai. Secara umum bagian dasar dari kromatografi gas itu sendiri antara lain adalah sistem gas pembawa, sistem pemasukan cuplikan, sistem pemanasan kolom itu sendiri, sistem deteksi, dan sistem pengolahan data. Atau akan lebih mudah jika kita lihat pada gambar di slide sebelumnya. Dapat kita lihat di sini yang pertama adalah komponen-komponen dari kromatografi gas. Yang pertama ada karir gas, yaitu tempat penyimpanan dari gas pembawa atau gas yang akan digunakan pada kromatografi gas ini. Selanjutnya ada pressure regulator yang akan menentukan atau mengendalikan tekanan dari gas itu sendiri, serta flow regulator yang akan mengatur gelombangnya. Selanjutnya ada gas pembawa yang akan digunakan dalam GLC itu dapat berupa hidrogen, helium, nitrogen, argon, karbon dioksida, bahkan uap air, bergantung pada karakteristik detektor yang digunakan. Misalkan gas hidrogen dan helium digunakan pada detektor konduktivitas termal, sedangkan nitrogen digunakan pada detektor pengionan nyala atau flame ionization detector atau FID. Nah, selanjutnya ada tempat sampel atau sampel injektor, penginjeksi sampel, serta injection port tempat sampel diinjeksikan. Syarat dari sampel yang digunakan pada kromatografi gas itu harus memiliki keaslian yang cukup atau volatil, kemudian stabil terhadap panas atau tidak terdekomposisi pada suhu tinggi, serta molekul atau senyawanya dapat berubah fase gas atau uap. Selain itu juga sistem pengambilan sistem dapat berbeda tergantung dari sampel yang akan digunakan. Apabila sampel itu cair, maka harus diinjeksikan melalui suatu karet septum dengan memakai suntikan syringe. Sedangkan sampel-sampel gas itu diinjeksikan atau dimasukkan dengan memakai bermacam-macam alat pengambilan sampel gas yang dirancang untuk kromatograf komersial. Nah, selanjutnya masuk ke kolom. Nah, di sini senyawa dibawa oleh gas pembawa menuju kolom partisi dan dilakukan pembakaran sehingga terjadi pemisahan fisik pada senyawa yang diinjeksikan. Nah, selanjutnya memasuki detektor yang di mana di sini baru hasilnya diolah, kemudian masuk ke strip chart recorder atau pengolahan data. Kembali ke slide setelahnya. Baik, di sini ada gas dan tekanan yang dibutuhkan, mulai dari gas pembawa, gas pembakar, dan gas pendukung. Next. Selanjutnya adalah macam-macam detektor dari kromatografi gas. Yang pertama ada flame ionization detector atau FID. Nah, FID sering digunakan untuk mendeteksi hampir seluruh komponen organik. Jumlah minimalnya 0,1 part per million atau 0,1 nanogram, kemudian gas pembawanya dapat berupa helium atau nitrogen. Flame photometric detector atau FPD mendeteksi komponen yang mengandung sulfur dan fosfor, jumlah minimalnya 10 part per billion atau 10 nanogram, serta atau ada beberapa alat yang bisa yang harus berupa 50 part per billion atau 50 pikogram. Dengan gas pembawa dapat berupa helium atau nitrogen. Selanjutnya ada flame thermionic detector atau FTD, mendeteksi komponen organik yang mengandung fosfor atau nitrogen, jumlah minimal 1 part per billion atau 1 pikogram, serta atau dalam beberapa alat lain membutuhkan 0,1 part per billion atau 0,1 pikogram, serta gas pembawanya dapat berupa helium atau nitrogen. Gas. Next. Baik, selanjutnya ada thermal conductivity detector atau TCD. Mendeteksi hampir semua komponen kecuali gas pembawa. Jumlah minimalnya 10 part per million atau 10 nanogram, dan gas pembawanya dapat berupa helium, argon,
hidrogen, dan nitrogen. Selanjutnya ada electron capture detector atau ECD, mendeteksi komponen elektrofilik senyawa halogen atau logam organik. Jumlah minimalnya 0,14 per billion atau 0,1 picogram dengan gas pembawanya nitrogen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Wafi Alami. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu kromatografи superkritis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu meliputi tentang definisi, jenis, dan karakteristik detektornya. Baik, langsung saja. Kromatografi fluida superkritis adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fasa gerak fluida superkritik. Nah, prinsip dari kromatografi ini berdasarkan pada perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa, dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fasa geraknya. Selanjutnya, detektor kromatografi superkritis itu meliputi yang pertama adalah UV, yang berfungsi untuk mengukur jumlah ultraviolet atau cahaya tampak yang diserap oleh komponen campuran yang dielusi dari kolom kromatografinya. Selanjutnya ada spektrometer massa yang berfungsi untuk mengidentifikasi struktur kimia suatu molekul dalam menentukan struktur molekul baik organik maupun anorganik. Selanjutnya ada ionisasi nyala yang berfungsi yang menggunakan api hidrogen atau udara yang dilewati sampel untuk menginduksi molekul organik dan menghasilkan partikel bermuatan listrik atau ion. Ion dikumpulkan dan menghasilkan sinyal listrik yang kemudian dapat diukur. Selanjutnya yang terakhir adalah nitrogen fosfor, berfungsi untuk menganalisis senyawa organik yang mengandung nitrogen atau fosfor dan biasa digunakan dalam bidang farmasi, makanan, dan lingkungan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh langsung ditanyakan di kolom komentar seperti yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Renaldi Idrus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bapak kami. Ini di Rinaldi Idrus. Makasih semua. Dadah. Dadah. Dadah.